Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an fi hadzal yaum? Arju yaumukum hadha yaumun sa'id wa yaumun mubarak. Fi hadha subah sawfa natahaddas an al-ikhtibar fi ta'limul lughah al-arabiyyah. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang latihan-latihan APT kelas. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang telah diberikan sebelumnya kepada teman-teman. Dan di sini juga akan memberikan beberapa tips dan triknya bagaimana cara mengerjakan soal dengan waktu yang ditentukan supaya maksimal seperti itu. Jadi ada cara-caranya. Mungkin langsung saja kita langsung ke materi, ke soal-soal yang telah diberikan sebelumnya. Kita langsung saja ke Google Form. Sebelumnya kita isi dahulu identitas, dan next. Nah, di sini untuk tingkat mahar istimewa atau disebut dengan listening itu ada beberapa tingkatan. Untuk yang di sini bentuknya adalah bentuk percakapan, di mana nanti ada yang namanya berupa narasi atau berupa pernyataan dalam mahar istimewa atau listening itu. Dalam bahasa Arab disebut juga dengan fahmul masmu'. Nah, apa itu fahmul masmu'? Itu ada 3 tingkatan, ada 3 bentuk. Yang pertama bentuknya itu dialog singkat, ada dialog panjang, dan berupa pernyataan dan atau narasi seperti itu. Nah, di sini ketika kita mengerjakan sebuah HPT kelas ini, ketika pada sesi Maharo Istima, di situ kita dituntut untuk memaksimalkan waktu yang dimiliki. Nah, caranya bagaimana supaya waktu tidak terbuang sia-sia? Yang pertama itu ketika kita menyimak sebuah audio, yang pertama kita harus fokus. Nah, kita fokuskan dahulu apa yang ada di sekeliling kita, kita abaikan. Kita fokus pada apa yang ada di depan kita untuk mengerjakan soal mahar istimewa itu. Itu yang pertama, fokus. Terus selanjutnya yang kedua yaitu kita harus benar-benar istilahnya benar-benar menyimak, benar-benar mengikuti alur yang terjadi di dalam percakapan itu, yang ada di dalam audio itu, seperti itu. Dan kemudian ketika kita mengerjakan sebuah audio maharo istimewa, nah kita itu bisa mengulanginya. Yang pertama ada 3 cara. Yang pertama itu kita mengulangi, kita play atau kita putar audionya, dan audio itu untuk soal nomor berapa saja. Nah, kita tandain, misalkan untuk yang ini kan ada audio 1 untuk soal nomor 1 dan nomor sampai nomor 3 seperti itu. Nah, di sini ketika kita memutar audionya, kita benar yang bagian pertama kita benar-benar menyimak dulu, fokus dan menyimak audionya seperti itu. Dan ketika sampai di pertanyaan di dalam audio, nah kita melihat jawaban-jawaban yang ada di nomor tersebut. Nah, kira-kira untuk jawaban nomor 1, soal nomor 1, di situ apa pertanyaannya yang disampaikan dalam audio. Nah, untuk memastikan kita kasih tanda dulu. Oh, yang jawabannya misalkan yang Ali dan Hasan misalkan. Nah, kita tandai dulu untuk nomor 1 jawabannya Ali dan Hasan. Nah, terus ketika beranjak ke soal nomor 2 itu kita tandai juga. Misalkan Jamiah Madura Islamiyah Al-Hukumiyah. Nah, kita tandain. Nah, terus yang nomor 3, nah itu kita juga tandain apa jawaban yang sekiranya cocok atau sesuai dengan pertanyaan yang nomor 3. Nah, ketika kita sudah menandain, kita bisa mengulanginya lagi. Percakapan atau audio yang sebelumnya. Kita simak benar-benar, kita ingat-ingat soal
yang disebutkan sebelumnya. Nah, coba kita langsung praktek untuk yang nomor 1 dan sampai nomor 3. هذا الحوار للسؤال رقم 1 إلى 3. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد بلقائك يا أخي. أنا أحمد. وما اسمك؟ اسمي علي. كيف حالك يا أحمد؟ أنا بخير والحمد لله. وكيف حالك يا علي؟ أنا على أحسن ما يرام الحمد لله. هل أنت طالب جديد في هذه الجامعة أيضا؟ أيوه، أنا طالب جديد في جامعة مادورة الإسلامية الحكومية. في أي كلية يدرس الآن؟ أدرس في كلية التربية. وأنت؟ ما شاء الله. أدرس في كلية الأصول الدين والدعوة. وفي أي قسم تدرس؟ أدرس في قسم تعليم اللغة الإندونيسية. وأنت؟ أدرس في قسم علوم الحديث. السؤال الأول: من يتحدث في ذلك الحوار؟ السؤال الثاني: أين يدرس أحمد؟ السؤال الثالث: في أي كلية يدرس علي؟ Nah, di sini kita sudah menandai jawaban dari soal nomor 1 sampai nomor 3. Nah, kira-kira jawaban dari kita itu apa? Nah, setelah kita menandai, coba kita ulangin dari awal. Apakah jawaban kita sebelumnya itu sudah benar-benar pas atau masih ada kelirunya atau masih ada salahnya, seperti itu. Dan sekarang kita bahas apa maksud dari percakapan ini. هذا الحوار للسؤال رقم 1 إلى 3. Jadi percakapan ini itu untuk soal nomor 1 sampai nomor 3. Assalamualaikum. Nah, di situ ada seorang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'adu biliqa'ika ya akhi. Ana Ahmadu. Jadi yang pertama itu yang mengucapkan salam pertama itu bernama Ahmad. Wa ma ismuka? Ismi Ali. Kaifa haluka ya Ahmad? Nah, di situ si Ahmad mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Nah, disebutkan oleh temannya yaitu Ali. Dan ditanya bagaimana kabarnya si Ahmad. Ana bi khairi walhamdulillah. Wa kaifa haluka ya Ali? Ana ala ahsani ma yuramu alhamdulillah. Hal anta talibun jadidun fi hadhihi al-jami'ati aydan? Nah, setelah menanyakan kabar antara keduanya, di situ si Ahmad menanyakan, apakah kamu mahasiswa di kampus ini juga? Seperti itu ditanya oleh si Ahmad kepada Ali. Aywa, ana talibun jadidun fi jami'ati Madura al-Islamiyah al-Hukumiyah. Fi ayyi kulliyatin yadrusu al-an? Nah, yang ditanya selanjutnya itu di fakultas apa? Nah, itu ditanya oleh si Ahmad kepada si Ali. أدرس في كلية التربية وأنت؟ ما شاء الله أدرس في كلية الأصول الدين والدعوة. Jadi di sini ada perbedaan. Siapa yang di tarbiyah itu si Ali. Dan si Ahmad di fakultas apa? Di fakultas Usuluddin. Seperti itu. وفي أي قسم تدرس؟ أدرس في قسم تعليم اللغة الإندونيسية. وأنت؟ أدرس في قسم علوم الحديث. Jadi untuk yang Ali itu belajar di prodi tadris bahasa Indonesia dan si Ahmad belajar di ilmu hadis atau ilha seperti itu. Nah, ketika ditanya soal yang pertama, soalul awal, ditanya apa pertanyaannya? Siapa yang berbicara di percakapan tersebut? Nah, ditanya siapa? Ada jawabannya Ali dan Ahmad. Nah, sini mungkin salah ketik. Sini bacanya Ahmad sebenarnya ya. Nah, coba kita pilih yang Ahmad dan Ali.
الثاني أين يدرس أحمد؟ Ingat-ingat tadi yang Ahmad tuh belajar di mana? Ali juga belajar di mana? Nah, ini yang ditanya adalah tempatnya, kampusnya. Kalau menunjukkan di jawaban nomor 2 ini, itu berarti di Jamiah Madura Islamiyah Hukumiyah. السؤال الثالث في أي كلية يدرس علي؟ Nah, di sini ditanya fakultas Ali. Ali itu apa Ali? Nah, kalau yang Ahmad tadi di mana? Kan prodinya Usuluddin, berarti di kuliah Usuluddin. Kalau Ali berarti di kuliah Tarbiyah. Seperti itu. Jawabannya. Mungkin itu untuk penjelasan di cara-cara mengerjakan soal Maharatul Istima. Mungkin selanjutnya kita akan membahas yang audio 4 sampai. Baik, coba kita langsung audio 4 sampai 6. هذا الحوار لسؤال رقم الرابع إلى السادس. Jadi pernyataannya ini untuk pertanyaan soal nomor 4 sampai nomor 6. أين تسكن يا مصطفى؟ أسكن في شارع سوكارنو. وأين تسكن يا سعيد؟ Nah, di sini ada dua orang, itu pertama Mustafa dan Said. Yang pertanyaan pertama siapa? Itu Said, karena memanggil kepada temannya itu Mustafa. وأين تسكن يا سعيد؟ أسكن في شارع واحد هاشم. هل بيتك بعيد عن الجامعة؟ نعم، بيتي بعيد عن الجامعة. كيف تذهب إلى الجامعة؟ أذهب إلى الجامعة بالحافلة. وكيف تذهب إلى الجامعة؟ أذهب إلى الجامعة بالدراجة. السؤال الرابع أين يسكن سعيد؟ Nah, ditanya di sini di mana tempat tinggalnya Said. Nah, kita tandain dulu. السؤال الخامس من الذي يسكن في شارع سوكارنو؟ السؤال السادس بما يذهب مصطفى إلى الجامعة؟ Nah, setelah mendengarkan audio, setelah kita tandain, coba kita ulangi lagi. Kita sudah mengetahui soal-soalnya seperti apa. Nah, kita cross check lagi. Apakah benar jawaban yang kita pilih sebelumnya. هذا الحوار لسؤال رقم الرابع إلى السادس. أين تسكن يا مصطفى؟ Pertama, Mustafa ditanya, "Aina taskunu Mustafa?" أسكن في شارع سوكارنو. وأين تسكن يا سعيد؟ أسكن في شارع واحد هاشم. هل بيتك؟ Kalau melihat pertanyaannya nomor 4 sama nomor 5 itu hampir sama untuk menanyakan tempatnya. Yang Soekarno itu Mustafa, yang Said di Wahid Hashim. بعيد عن الجامعة. نعم، بيتي بعيد عن الجامعة. كيف تذهب إلى الجامعة؟ أذهب إلى الجامعة بالحافلة. Jadi siapa yang pakai hafilah? Hafilah itu apa? Bis. Jadi siapa yang memakai bis di sini berangkat ke kampus itu si Said. كيف تذهب إلى الجامعة؟ أذهب إلى الجامعة بالدراجة. السؤال الرابع Siapa yang memakai daroja? Mana daroja? Daroja itu sepeda. Itu. Nah, ketika sudah melanjut ke soal, kita أين pastikan يسكن lagi. سعيد؟ Ditanya Said, yaskunu Said. Nah, di mana Said itu tinggal? Yang pertama kan bertanya Said. Untuk yang pertanyaan pertama Said aina taskunu ya Mustafa. Nah, saya tanya, يسكن سعيد. jawabannya apa? السؤال الخامس من الذي يسكن في شارع سوكارنو؟ Nah, yang pertama ditanya sama Said, aina taskunu ya Mustafa? Taskunu fi syari bla bla bla. Nanti untuk pertanyaan kelima itu
Jawabannya apa? Yaitu Mustafa. Karena Mustafa menjawab askunu fi syari' Soekarno. Seperti itu. السؤال السادس بما يذهب مصطفى إلى الجامعة؟ Nah, ditanya, bima yadhhabu Mustafa ila jamiah, dengan apa Mustafa berangkat ke kampus? Itu ditanya bagaimana? Nah, jawabannya kalau yang Sa'id tadi memakai al-hafilah. Mana al-hafilah? Al-hafilah itu angkutan umum atau disebut dengan bis. Bisa. Kalau Mustafa pakai dengan darajah. Itu. Nah, selanjutnya kita bahas audio 7 dan 8. Kita sama, untuk meminimalisir waktu yang terbuang, kita simak terlebih dahulu dengan fokus هذا audionya. الحوار لسؤال رقم 7 إلى 8. ماذا تفعل في النهار يا عبد الله؟ في الساعة الواحدة Nah, ditanya sama seorang, "Madza ta'malu fi nahari ya Abdullah?" Nah, Abdullah ditanya sama seseorang, dijawab sama Abdullah, أتناول الغداء في البيت. هل "Atanawalu al-ghada'a fil bait." Fi sa'atil wahidah atanawalu al-ghada'a fil bait. Dan dia dijawab sama Abdullah, saya jam 1 makan siang di rumah, seperti itu. تتناول الغداء مع الأسرة؟ نعم، أتناول الغداء مع الأسرة. Ditanya lagi sama seorang yang tadi, apakah kamu makan siang dengan keluarga? Dijawab sama Abdullah. السؤال السابع ماذا Dijawab sama Abdullah. السؤال السابع مع الأسرة. نعم، أتناول الغداء مع الأسرة. Dijawab, iya saya makan siang bersama keluarga. السؤال السابع ماذا يفعل عبد الله في الساعة الواحدة؟ Nah, pertanyaan nomor 1 apa? Apa yang dilakukan Abdullah ketika jam 1? Kan pertanyaannya sebelumnya, apa yang kamu lakukan di siang hari? Nah, gitu ditanyakan oleh temannya. Abdullah menjawab, di sa'atil wahidah atanawalul ghada. السؤال الثامن مع من عبد الله يتناول الغداء؟ Nah, di sini ditanya ma'aman. Ma'a itu bersama siapa Abdullah makan siang? Itu di soal nomor 2. Nah, kalau melihat jawabannya, apa yang dilakukan di jam 1 oleh Abdullah, yaitu yatanawalul al-wada. Nah, terus yang nomor 8 apa? Bersama siapa? Nah, di sini kalau yang pertama itu, yang nomor 7, yang pertama yatanawal futur, itu makan pagi atau sarapan. Kalau yatanawalul asya itu dinner atau makan malam. Nah, yatanawalul ghada itu makan siang. Nah, yanamu ini beda lagi, ini artinya tidur. Nah, terus yang soal nomor 8, tanya bersama siapa makan siangnya si Abdullah itu? Ya, jawabannya di sini ada, pertama ada al-asdiqa, teman-teman, al-asatid dengan guru-guru, al-usrah dengan keluarga, al-mujtama dengan masyarakat. Nah, kira-kira yang sesuai yang mana? Itu al-usrah, karena jawabannya tadi dijawab oleh Abdullah bersama keluarga. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 9 sampai 10. Sama, kita dengarkan dulu audionya. هذا الحوار لسؤال رقم 9 إلى 10. ما هوايتك يا يحيى؟ هوايتي القراءة والسباحة. وما هوايتك يا موسى؟ هوايتي كثيرة: السفر والتصوير والقراءة. ماذا تقرأ؟ أقرأ المجلات كثيرا كل يوم. كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أقرأ 3 ساعات. لي مكتبة صغيرة في البيت. عجيب، أريد أن أزور مكتبتك. تفضل، زر مكتبي. أنتظرك يا يحيى. السؤال التاسع ما هواية موسى؟ Yang ditanya, apa hobinya Musa? السؤال العاشر من يحب قراءة المجلات؟ Kedua, siapa yang suka membaca majalah?
Coba kita bahas maksud dari percakapannya dari awal. هذا الحوار لسؤال رقم 9 إلى 10. Jadi pertanyaan ini, percakapan ini untuk nomor 9 dan 10. ما هوايتك يا يحيى؟ Ditanya oleh teman yang pertama. Situ si Musa. Tanya, ma hiwayatuka ya Yahya? Apa hobimu wahai Yahya? هوايتي القراءة والسباحة. Dijawab sama Yahya. Hiwayati al-qira'ah was-sibahah. Apa qira'ah dan sibahah? Yaitu qira'ah membaca, sibahah itu berenang. وما هوايتك يا موسى؟ Ditanya kembali sama Yahya. Wa ma hiwayatuka ya Musa? Apa hobimu wahai Musa? هوايتي كثيرة. Si Musa menjawab, hiwayati katsirah. Hobiku banyak. السفر والتصوير والقراءة. Jadi di sini banyak. Yang pertama apa? Hobinya si Musa as-safar. Safar itu traveling, bepergian, jalan-jalan. Yang kedua at-taswir. Taswir, fotografi. Yang ketiga ماذا؟ والقراءة. itu qiraah. Sama qiraah dengan si Yahya. Itu ada tiga hiwayah berarti si Musa. Perhatikan percakapannya antara Musa dan Yahya. Yang Yahya itu qiraah as-sibahah. Kalau yang Musa as-safar, taswir, sama al-qiraah. ماذا تقرأ؟ Ditanya sama Yahya, apa yang kamu baca? Kepada Musa. أقرأ المجلات كثيرا. Ditanya, aku baca majalah. Aku banyak baca majalah. كل يوم. كم Setiap hari. ساعة تقرأ في اليوم؟ Tanya, berapa jam kamu membaca setiap hari? أقرأ 3 ساعات. Dijawab sama si Musa, saya membaca 3 jam sehari. لي مكتبة صغيرة في البيت. Memberikan informasi si Musa, saya punya perpustakaan kecil di rumah. Maktabatun saghiratun. عجيب. أريد أن أزور مكتبتك. Wah, luar biasa. Dijawab oleh si Yahya. Saya ingin berkunjung ke perpustakaanmu. Jawabnya si Yahya. تفضل. زر مكتبي. أنتظرك يا يحيى. Jawab, silahkan. Kunjungilah perpustakaanku. Saya akan menunggumu. السؤال التاسع. Tanya ما nomor 9. هواية موسى؟ Apa? Nah, tadi yang pertama Yahya, percakapan antara Yahya dan Musa. Nah, yang Yahya itu berapa? Kan tadi ada 2. Musa ada berapa? Hiwayahnya ada 3. Apa aja? As-safar, taswir, wal qiraah. Pertanyaan nomor 9 apa? Apa hobinya si Musa? Apa kira-kira? Yaitu as-safar, taswir, dan qiraah. السؤال العاشر. من يحب قراءة المجلات؟ Nah, tanya siapa yang suka membaca majalah? Nah, tadi kan di dalam percakapan yang suka membaca itu dan yang mempunyai perpustakaan kecil siapa? Si Musa. Oke, baik. Seperti itu. Nah, ini adalah tipsnya bagaimana ketika kita mengerjakan soal istimewa atau listening dalam HPT Class. Itu agar kita bisa maksimal dalam mengerjakan dan meminimalisir waktu yang terbuang. Jadi pertama caranya yaitu kita fokus dulu, mengikuti, menyimak antar percakapan. Siapa yang bercakap di audio itu? Siapa namanya? Apa yang dilakukan? Kita benar-benar mengingat apa yang dilakukan dalam audio. Nah, setelah kita mengingat, kita fokus, ketika sampai kepada pertanyaan, baru kita menerka-nerka kira-kira jawaban untuk soal yang disebutkan itu apa. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, ketika kita sudah menyelesaikan mendengarkan soal pertanyaannya,
Nah, kita ulangi lagi untuk memastikan bagaimana jawaban kita sudah betul atau masih ada yang salah. Itu mungkin untuk penjelasan tips dan triknya cara mengerjakan mahar istimak dalam APT kelas ini saya cepat sekian, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika teman-teman ada pertanyaan terkait materi atau cara-cara bagaimana cara tips dan trik yang lainnya bisa ditanyakan di dalam grup kelas di WA. Seperti itu. Akhir kalam, syukran ala kulli ihtimamikum. Aqulu lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.